Jangan-jangan yang menikmati hasil pertanian kita ini Betul. bukan petani kita, tapi justru orang lain. Terobosannya meningkatkan akses ekonomi pedesaan itu. Kebijakan Ya, itu pilar pertama itu adalah pilar ekonomi. Yang penting ada kemauan. Where there is a will, there is a way. Mari kita bangun Dompu dari desa. Halo Dompu, kembali lagi bersama saya Widi dalam channel YouTube Iwan Menyapa, solusi untuk Dompu. Seperti yang kita ketahui, struktur ekonomi Kabupaten Dompu didominasi oleh sektor pangan, pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 40% pada tahun 2022. Sektor pangan menjadi ciri dari perekonomian Dompu dan menjadi sumber mata pencarian terbesar penduduk Kabupaten Dompu, serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas dan juga pemasaran hasil produksi. Di sini saya sudah bersama Iwan. Halo Iwan. Halo. Apa kabar kali ini? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Dewan, kita ingin sedikit berbincang tentang pembangunan pedesaan, khususnya infrastruktur sebagai akses ekonomi pedesaan. Kita sama-sama tahu bahwa sektor pangan adalah sektor andalan bagi masyarakat Dompu. Dan lebih dari 70% masyarakat hidup dari sektor ini. Menurut Dae, kira-kira apa saja sih permasalahan di sektor pertanian ini? Ya, Dompu ini maha kaya, memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dan petani yang memiliki komitmen ingin membangun yang sangat besar. Permasalahan pertanian kita adalah ketersediaan air. Yang kedua adalah tidak membandainya jaringan irigasi yang ada, sehingga antara kebutuhan petani dengan air yang ada tidak cukup. Baik deh, selain sarana dan prasarana tadi, irigasi dan yang lainnya, kira-kira ada masalah apa lagi deh Iwan? Ya, selain infrastruktur juga adalah soal kapasitas sumber daya manusia petani yang menyebabkan masih rendahnya penyerapan teknologi di tingkat petani. Saya lihat petani-petani kita itu masih fokus pada meningkatkan produktivitas panennya, tetapi masih sangat lemah di dalam peningkatan nilai tambah dari produk itu sendiri. Juga masih ada persoalan. Dan ini saya kira persoalan klasik. Mereka juga masih lemah aksesnya terhadap pemasaran. Baik, kelemahan akses terhadap pemasaran. Ya. Berarti lebih ke arah kualitas SDM itu sendiri. Ya. Baik, Dewan, melihat adanya masalah-masalah tersebut, apa sih kira-kira yang menjadi terobosan? Terobosannya menurut saya kita harus meningkatkan akses ekonomi pedesaan itu. Bicara membangun desa berarti membangun pertanian. Kita bangun pertanian kita berbasis desa. Baik Dewan. Dewan pastinya dari kemarin, dari awal perbincangan kita, Dewan selalu menyebutkan desa, pembangunan desa, ekonomi desa, semuanya adalah tentang desa. Dewan, mengapa sih desa? Pertama, 70% masyarakat Dompu ini hidup di desa. Dan sebagian mereka adalah petani. Yang kedua, sumber daya manusia ada di desa, sumber daya alam juga ada di desa. Dan jangan lupa bahwa 12% lebih masyarakat Dompu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ini sebagian besar ada di desa. Artinya ketika kita membangun
desa, berarti diharapkan ada peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi di desa pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan peningkatan kesejahteraan itu akan menurunkan angka kemiskinan. Baik, Dewan tadi dikatakan bahwa untuk membangun ekonomi Dompu juga kita akan fokus mulai dari desa. Kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan? Bicara membangun desa sebenarnya ada 3 pilar yang saya pahami. 3 pilar apa saja Ya, itu? pilar pertama itu adalah pilar ekonomi. Pilar kedua itu adalah pilar sosial budaya, dan pilar ketiga adalah pilar lingkungan. Baik, Dan ketika bicara 3 pilar ini semua sama pentingnya. Tetapi saya ingin lebih fokus pada soal pilar ekonomi. Kenapa? Karena ketika kita bicara pilar ekonomi berarti kita bicara soal pertanian. Bicara pertanian berarti bicara kecukupan air, bicara soal irigasi, bicara soal bibit, bicara soal pupuk, dan bicara soal pasca panen. Tidak saja di pertanian dalam arti pangan saja, juga kita bicara soal sektor yang tidak kalah pentingnya buat masyarakat Dompu adalah soal kelautan, soal perikanan. baik. Dewan berbicara tentang pilar ekonomi. Salah satu bagian pentingnya adalah meningkatkan ekonomi pedesaan. Seperti apa sih contohnya, Dewan? Ya, meningkatkan ekonomi pedesaan seperti saya katakan tadi adalah meningkatkan akses masyarakat desa ini. Nah, akses itu banyak, bukan hanya bicara soal infrastruktur, tetapi bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari para petani ini. Karena bagaimanapun tantangan bagi para petani ke depan ini cukup kompleks. Petani kita tidak boleh berbangga, pemerintah kita tidak boleh berbangga dengan cukup mengirim produk-produk Dompu ini keluar dalam bentuk bahan mentah. Kita harus tingkatkan nilai tambah produk-produk pertanian kita ini sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat kita, menyerap tenaga kerja, dan di situ perlu inovasi dan perlu juga teknologi. Yang intinya bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan, strategi apapun, ujung-ujungnya apakah meningkatkan kesejahteraan petani kita. Jangan-jangan yang menikmati hasil pertanian kita ini Betul. bukan petani kita, tapi justru orang lain. Jadinya salah sasaran. Ya, bisa jadi. Baik, Dewan, seberapa pentingnya sih infrastruktur di desa, terutama akses jalan ekonomi desa? 10 tahun. Infrastruktur transportasi itu adalah urat nadi bagi perekonomian. Urat nadi bagi perekonomian di daerah, juga urat nadi bagi perekonomian nasional. Tanpa ada infrastruktur yang memadai, ya, pasti akan mengakibatkan tingginya kos biaya yang harus dikeluarkan oleh petani kita ketika ingin mengangkut hasil pertaniannya ke kota. Itulah yang dinamakan dengan membangun jalan ekonomi, farm to market route, jalan dari sawah menuju ke pasar. Nah, bicara soal jalan, tidak saja bicara jalan desa. Nah, dalam sistem pembinaan jaringan jalan, bahwa ada keterkaitan, ada sinergitas, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, sampai ke desa. Infrastruktur yang baik, jalan yang mantap akan menekan kos bagi para petani kita. Baik, Dewan 20 tahun ada di PUPR. Dewan tentu saja punya pengalaman-pengalaman yang banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman khusus Dewan untuk infrastruktur perdesaan ini. Pengalaman saya ketika mengelola infrastruktur ini tentu harus ada keterpaduan program pembinaan infrastruktur ini. Misalnya ketika kita bicara soal jaringan tersier yang ada di petani, berarti juga harus ada keterpaduan memperbaiki, merawat jaringan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, jaringan sekunder dan jaringan primernya. Juga kita berbicara
bagaimana memperbaiki bendung, memperbaiki embung dan sumber air baku bagi petani. Nah, sumber air baku bagi petani juga ini tidak saja bersumber dari air permukaan, air sungai atau air yang ditampung, tapi juga sumber daya air bagi para petani kita adalah bicara bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas untuk mengambil air tanah, lalu air tanah ini disalurkan pada saat-saat masyarakat kekurangan air untuk sawah-sawah mereka. Dewan, kita lanjut sedikit pembahasan yang tadi. Saya melihat sebelumnya postingan-postingan di sosial medianya Dewan. Saya melihat Dewan sempat jalan-jalan dari satu desa menuju desa yang lainnya. Bagaimana sih kondisi infrastruktur Kabupaten Dompu yang Dewan amati? Ya, saya kemarin bersama istri saya sempat jalan-jalan. Saya ke Desa Bara. Wah, itu lumayan ya. Wah, lumayan. Dan banyak seperti desa-desa yang dikunjungi. Ya, saya ke Desa Bara, mobil saya naik. Saya mau ke Lalembo namanya. Bagaimana tapi itu? Mobil saya tidak bisa naik. Wah. Ya, akhirnya saya balik lagi. Nah, dari Desa Bara saya menuju ke Desa Tanju. Baik. Ya, Desa Tanju masuk, terus sampai ke Dam Mila namanya. Luar Dam Mila biasa. dan juga Dam Tanju. Iya, jadi sebelah kirinya Dam Tanju, sebelah kanannya Dam Mila. Dam Mila, baik. Nah, luar biasa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ketika saya berada di Dam Mila itu, saya bertemu dengan petani. Ketua Gapoktan namanya Pak Jasman. Baik. Didampingi oleh sekretarisnya, kalau tidak salah namanya Pak Ibrahim. Saya panggil Pak Boa. Kami sempat ngobrol. Apa saja yang diobrolin, Dewan? Saya ngobrol soal bagaimana persoalan-persoalan petani. Lagi-lagi para petani kita memasalahkan selain pupuk, yang menarik juga adalah mereka mengeluhkan tentang jalan akses dari Desa Bara menuju ke Solalembo itu. Karena di sana itu ada 1.268 hektar. Wow. Yang digarap oleh lebih dari 300 kakak petani yang berasal dari 12 kelompok dari beberapa desa. Nah, saya juga beberapa waktu yang lalu datang ke Desa Daha, ya, menerima keluhan yang sama. Bagaimana para petani yang tadinya menanam padi 2 kali dalam setahun, bahkan ada yang 3 kali, sekarang hanya bisa menanam 1 kali saja dalam 1 tahun. Kenapa? 1 kali saja. Karena saluran atau jaringan irigasi dari Dam Daha itu, dari bendung Daha itu rusak. Sehingga 6 daerah irigasi yang diairi oleh Dam Daha itu mengalami kekurangan air. Nah, begitu juga tidak saja di Daha. Saya pernah ke Latonda Pekat, melihat Dam Kadindi. Persoalannya hampir sama. Dukungan infrastruktur, terutama infrastruktur KPU-an ini, apakah infrastruktur pengairan atau sumber daya air maupun infrastruktur jalan, sangat strategis bagi sektor pertanian. Baik Dewan, setelah jalan-jalan dari satu desa ke desa yang lainnya, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Dewan ambil? Ya, kita ingin membangun Dompu ini dari desa. Membangun dari desa, membangun pertanian. Tani yang maju, insya Allah masyarakatnya akan sejahtera. Desa yang maju dan mandiri sejatinya adalah membangun ketahanan pangan, ketahanan bangsa. Mari kita bangun Dompu dari desa. Baik, mari kita membangun Dompu dari desa. Namun, uangnya dari mana? Kita cari. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita punya APBD. Kita juga bisa membangun infrastruktur kita dari APBN atau CSR yang lain. Yang penting ada kemauan. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baik Dewan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itulah Dewan di channel YouTube Dewan Menyapa. Tentu saja
Kedepannya kita akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dan juga lebih mendalam nih. Kira-kira apa saja? Tentu saja tetap menonton channel YouTube DIwan Menyapa, Solusi untuk Dompu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi untuk Dompu.